Karena hidup ini adalah pilihan, maka janganlah pilih kucing dalam karung. Rekan semuanya, baru saja kita dikejutkan oleh wafatnya seorang musisi ternama secara tidak terduga. Setelah kami baca-baca riwayat almarhum, barulah kami tahu bahwa ternyata almarhum mengalami berbagai dilema dalam hidup percintaan almarhum. Berulang kali almarhum terkendala masalah percintaan, disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Terungkap, bagaimana sang kekasih selalu rajin menemani almarhum ke gereja, begitupun sebaliknya, almarhum selalu rutin menemani kekasih ke pengajian. Mereka berdua pun saling memotivasi dengan ayat kitab suci masing-masing. Ini sesungguhnya romantis, namun juga amat sangat menyedihkan. Karena akhirnya, agama membuat mereka terpaksa harus berpisah. Itulah hidup. Hidup ini adalah suatu pilihan, orang bebas memilih apapun. Apapun yang mereka pilih, tidak jadi soal, asalkan mereka tahu persis, apa yang sesungguhnya mereka pilih itu. Alangkah beruntungnya, bila sebelum memilih, orang tersebut boleh mengetahui, apa yang sesungguhnya dia pilih itu. Rekan pikir yang kami ucapkan itu sederhana. Kenyataannya, alias dalam realita, hal yang rekan anggap sederhana tersebut, acap kali tidak terrealisasi. Berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliar orang, tidak pernah diberi kesempatan mengetahui pilihan hidupnya, bahkan hingga ajal menjemput mereka. Tragis memang, namun itulah realita yang harus mereka jalani. Jadi, orang yang masih bebas memilih itu, termasuk orang yang sangat beruntung, sekalipun yang dia pilih itu salah total, bahkan bisa jadi akan menghantarnya ke neraka sekalipun. Kenapa demikian? Ya iyalah, setidaknya dia telah bebas memilih, tanpa dibohongi tentang pilihan yang ada di depan matanya tersebut. Andai dia memilih kematian sekalipun, bahkan kematian yang amat sangat menyakitkan sekalipun, tetap tak jadi soal, asalkan sang pengambil pilihan tersebut tahu duduk masalahnya, tanpa adanya rekayasa menutupi permasalahan tersebut, dari pihak penguasa. Berikut ini adalah orang-orang yang telah menentukan pilihan mereka. Tokoh pertama, lihatlah Polikarpus yang adalah murid dari Rasul Yohanes. Saat beliau ditemui oleh gubernur dan panglima tentara, usia beliau sudah hampir mendekati 100 tahun. Itulah saat beliau diberi pilihan, yakni apakah beliau masih ingin tetap hidup, atau menyangkali Yesus Kristus. Pilihan yang amat sangat berat, bahkan saking beratnya, sampai dua orang yang memberi pilihan tersebut, malah justru menitikkan air mata. Itu karena saking baiknya Polikarpus dengan masyarakat sekeliling, yang berbeda keyakinan dengannya. Namun apa mau dikata, karena ketetapan ini berasal dari Kaisar, maka meski berat hati, mereka berdua tak punya pilihan lain kecuali menyampaikannya. Mereka mencoba melakukan sesuatu, yang sesungguhnya mereka sadar adalah suatu kesia-siaan. Mereka berharap Polikarpus bisa menyangkali Yesus sekali ini saja, agar bisa lolos dari kaisar jahat, yang barangkali tidak akan lama berkuasa, sebagaimana harapan kedua orang tersebut. Namun, Polikarpus tentu saja menolak pilihan tersebut, kata beliau, seumur hidupku, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan aku, bagaimana caranya, aku bisa sampai hati, mengecewakan dia. Polikarpus telah menjatuhkan pilihan, jadi tak ada sedikit pun rasa takut saat api menjilati tubuhnya. Tak ada setitik air mata pun di mata beliau, yang terjadi justru malah sebaliknya, para penduduk di situ, yang sesungguhnya justru berbeda keyakinan, malah justru menangis histeris, saat melihat orang yang begitu baik kepada mereka, harus menerima suatu perlakuan, yang semestinya justru lebih layak ditimpakan ke mereka. Saking tidak teganya terhadap Polikarpus, yang tidak segera mati akibat jilatan api, seorang pemuda segera menghujamkan pedang ke dada Polikarpus, yang memandangnya dengan tersenyum, sambil berbisik, "Terima kasih." Polikarpus telah menentukan pilihan, begitu pula, para mantan kekasih Glenn Fredly, yang juga telah menjatuhkan pilihan, yakni lebih memilih agamanya daripada ikut sang kekasih. Apakah mereka menyesal terhadap pilihan mereka tersebut? Polikarpus tidak. Lantas, apakah pilihan Polikarpus tersebut adalah pilihan yang keliru?
Rekan semuanya, realitas sejarah membuktikan, pilihan Polikarpus itu adalah pilihan luar biasa hebat, yang menentukan perkembangan kekristenan. Semula, desa tempat Polikarpus berada, adalah tempat yang paling gigih dalam menolak kekristenan. Meski mereka berhubungan amat sangat baik dengan Polikarpus, namun mereka menganggap Tuhan Polikarpus itu, tak ubahnya dengan salah satu dewa, yang amat sangat banyak bertebaran di masyarakat saat itu. Karena menganggap dewanya Polikarpus itu mirip dengan dewa mereka, maka, tentu saja mereka tidak menganggap perlu untuk berpindah keyakinan. Namun, saat mereka menyaksikan sendiri, betapa kasihnya Polikarpus kepada Tuhannya, hati mereka semua amat sangat tergoncang. Seumur hidup, tidak pernah mereka melihat kejadian seperti itu. Yang selalu mereka lihat, bahkan, mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, manusia itu selalu penuh dengan pamrih, manusia mendekati dewa atau Tuhan mereka, hanya untuk suatu tujuan yang menguntungkan manusia. Menurut anggapan mereka, jalinan kasih sejati itu, hanya bisa terwujud dalam hubungan, antara seorang ibu dengan anak kandungnya. Mereka juga mengerti peribahasa yang mengatakan, bahwa kasih anak itu hanya sepanjang jalan, namun kasih ibu itu sepanjang masa. Mereka terguncang melihat kasih Polikarpus kepada Tuhannya, kepada Bapanya yang di surga. Tidak terbayangkan, betapa dahsyatnya kasih Bapa di surga kepada Polikarpus, saat mereka melihat kasih Polikarpus, alias kasih sang anak kepada Bapanya yang di surga. Kasih sang anak kepada Bapanya saja sudah begitu luar biasa, apalagi kasih Bapanya yang di surga kepada Polikarpus. Mendadak sontak, mereka ingin sekali kasih yang seperti itu. Mereka merindukan kasih yang seperti itu dalam hidup mereka. Mereka tidak mengira, kasih seperti itu ada dalam kehidupan nyata, di dunia ini. Rekan semuanya, tentu saja, kasih dahsyat seperti itu, mustahil berasal dari dunia ini. Kasih itu sejatinya turun dari surga, menjelma menjadi manusia seutuhnya, di dalam diri Yesus Kristus. Kesadaran tersebut, memang agak terlambat hadirnya pada penduduk situ, namun meski terlambat, akhirnya muncul juga akibat demonstrasi kasih dari Polikarpus. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari situ rekan semuanya? Coba renungkan, kenapa banyak orang goim tidak percaya omongan kita tentang kasih Bapa? Itu, karena kita tidak mendemonstrasikannya, jadi bagaimana mereka bisa percaya kasih yang begitu dahsyatnya, bila mereka sama sekali tidak pernah melihat contohnya, bahkan contoh yang terkecil sekalipun, yang ternyata tidak pernah tampak pada diri kita. Jadi, jangan mengeluh, ataupun menggerundel, kenapa mereka sulit menerima Bapa, cobalah bertanya dalam hati, apakah kita telah mendemonstrasikan kasih tersebut? Kalau mereka tidak pernah melihat demonya, bagaimana mereka bisa percaya? Yang butuh demo itu, kan bukan hanya memasak rekan semuanya. Rekan semuanya, kisah serupa dengan Polikarpus itu bertaburan luar biasa banyak pada gereja mula-mula. Bahkan sesungguhnya, kekristenan itu dibangun di atas jenazah para martir, yang terus-menerus rela mendemonstrasikan kasih Bapa di surga, dalam hidup mereka sehari-hari. Kasih mereka itu begitu berkobar-kobar. Ini terbalik dengan apa yang terjadi pada gereja akhir zaman. Banyak para anak muda zaman sekarang, begitu berkobar-kobar, sayangnya bukan berkobar kasihnya, namun malah berkobar kebenciannya. Iblis menghasut mereka agar marah, benci dan dendam, atas perlakuan tidak adil kepada mereka, selaku kaum minoritas. Situasi ini diperburuk oleh tampilnya perwakilan iblis di muka bumi Nusantara ini. Nampaknya, iblis telah berhasil merekrut agennya, yang paling bisa iblis andalkan. Pastilah rekan paham, siapakah yang kami maksud tersebut, itu karena kami acap kali menyebut beliau sebagai contoh sempurna dari amarah, kebencian serta dendam yang sudah kelewat batas. Saking menggelegatnya kebencian beliau, sehingga beliau sampai hati mengatakan, bahwa kitab sucinya beliau itu palsu, dan penuh dengan kesalahan. Menurut hayalan beliau, semua itu merupakan hasil konspirasi kaum Yunani Romawi untuk menghancurkan agamanya. Ini sungguh-sungguh tidak terbayangkan oleh akal waras, bagaimana ada manusia,
yang sampai hati anggap kitab sucinya sendiri, penuh sekali dengan kesalahan. Itulah sebabnya, kenapa kami menyebut beliau, si Gembong Saksi Yahweh, sebagai wakil sempurna iblis, di dunia ini. Meski beliau pasti masuk ke dalam neraka yang paling jahanam, namun setidaknya, beliau cukup beruntung di awalnya, yakni beliau bisa menentukan pilihan tanpa rekayasa, sebagaimana rutin dialami oleh sebagian dunia kegelapan. Mungkin rekan bertanya, apakah pilihan tanpa rekayasa itu? Pilihan tanpa rekayasa adalah pilihan yang menyodorkan realita dan fakta, secara apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Tidak ada mitos hayalan yang begitu indah, yang sengaja diindoktrinasikan ke dalam benak masyarakat, dalam rangka menutupi cacat moral, dari sang tokoh hayalan tersebut. Rekan semuanya, apakah seseorang, yang sampai hati meniduri bibi kandungnya alias tante kandungnya sendiri itu, tidak kita anggap sebagai cacat moral? Itu adalah puncak kebejatan paling puncak, yang sulit bisa dibayangkan oleh otak waras manusia ini. Hal yang sama terjadi pada para pengikut si Gembong, seperti keponakan tanpa nama dan paman kaisar, yang meski telah kami bukakan seluruh realitanya, masih juga menjadi pendukung setianya si Gembong. Kami mengutarakan ini, bukannya karena kami membenci mereka, sebab kalau kami membenci mereka, mustahil kami menawari mereka kesempatan, untuk bergabung pada tim kami. Bisa saja mereka membantah paparan kami ini. Namun realitanya, hingga kini, sang paman kaisar tetap bersikukuh tidak mau menghapus komentarnya, yang berisi ajaran sesat si Gembong. Lagi pula pengakuannya yang katakan, bahwa beliau sudah pindah dari Gembong, yang di Ambarawa ke Gembong yang di Magelang terasa aneh. Apakah bedanya dicaplok oleh harimau dengan dicaplok oleh singa atau buaya? Mereka berdua itu sesungguhnya pintar, kenapa terasa seperti idiot? Kebencianlah yang membuat mereka bertingkah seperti tokoh pujaan mereka, yakni si Gembong Saksi Yahweh. Tidak seperti para tokoh di atas, yang bagaimanapun juga masih bisa disebut beruntung, karena mereka bisa memperoleh pilihan terbuka, yang terpapar di depan mata mereka, secara apa adanya. Meski mereka, yakni si Gembong, keponakan tanpa nama dan paman kaisar, pasti akan meluncur ke neraka, bila mereka tidak bertobat, setidaknya mereka pernah mencicipi anugerah Tuhan, berupa kesempatan untuk bisa melakukan pilihan secara terbuka. Sayangnya, di belahan dunia lain, yakni dunia kegelapan, realita dan fakta dikontrol amat sangat ketat. Hanya realita dan fakta, yang menguntungkan para elit penguasa mayoritaslah, yang boleh beredar. Siapapun yang berani mengumandangkan realita dan fakta, yang tidak menguntungkan posisi mereka, bisa terkena celaka bertubi-tubi. Keberlangsungan eksistensi mereka, hanyalah bergantung pada berhasil atau tidaknya, mereka membungkam realita dan fakta tersebut. Jelaslah, orang yang hidup di dunia kegelapan ini, amat sangat tidak beruntung. Mereka itu, tidak ubahnya selalu memilih kucing dalam karung, dan lebih celakanya lagi, kucingnya pun sudah dipilihkan oleh para elit penguasa tersebut. Jadi, lengkaplah sudah ketidakberuntungan mereka itu. Ketidakberuntungan mereka itu, sangat kontradiktif dengan si Gembong, keponakan tanpa nama dan paman kaisar, yang meski telah memperoleh anugerah keberuntungan, namun mencampakkan berkat tersebut, dan memilih menjadi laskar iblis, yang mengumbar kebencian terus-menerus dalam hidup mereka. Betapa tragisnya mereka itu, sang calon penghuni kerak neraka. Jangan pernah rekan berpikir, di era modern penuh keterbukaan seperti sekarang ini, orang sudah bisa bebas membeberkan realita dan fakta. Hal tersebut kami alami sendiri, saat kami membaca suatu uraian sejarah, yang kisahkan bagaimana tragisnya putri terkasih sang junjungan, tewas mengenaskan, akibat tindakan dari sahabat dekat sang junjungan. Kaget karena artikel tersebut, kami mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada para ahli yang kompeten, lewat blog keroyokan. Rekan semuanya, yang dimaksud dengan blog keroyokan itu adalah sejenis Kompasiana, Indonesiana dan Detik Blog. Meski kami telah mencantumkan link artikel tersebut, tetap saja artikel tersebut dibredel. Padahal dalam artikel tersebut,
kami hanya sekedar menanyakan kejelasan kejadian tersebut secara santun. Lagi pula, artikel tersebut berasal dari sumber valid, yang menjadi rujukan mayoritas masyarakat dunia, yakni Wikipedia. Padahal kisah tersebut bisa saja cuma bermotif politik semata, sehingga tak sepatutnya ditutupi, karena semua orang sadar, bahwa dunia politik itu sangat keras, bahkan kejam. Lantas bagaimana kisah tentang seseorang, yang sampai hati meniduri bibi kandungnya sendiri? Kisah bersifat politis saja ditutupi secara rapat-rapat, apalagi kisah tentang kerusakan moral seperti itu. Kenapa segala hal harus ditutup-tutupi? Menurut hemat kami, hal tersebut justru bisa kontraproduktif. Sesuatu yang ditutup-tutupi, justru bisa menimbulkan rasa penasaran. Mestinya hal tersebut dibahas saja secara ilmiah, sebagai proses pendewasaan bagi semua pihak. Mau bertahan sampai berapa tahun lagi, upaya gencar untuk menutupi realita dan fakta tersebut. Marilah kita semua berpikir secara dewasa, beri semua umat manusia kemerdekaan untuk menentukan pilihan mereka, tanpa ada rekayasa menutup-nutupi kebenaran. Menutupi kebenaran itu, tak ubahnya dengan mencoba menutupi sinar matahari. Cepat atau lambat, semua pasti terungkap. Mari dukung kebebasan informasi rekan semuanya. Catatan penutup, tayangan ini kami dedikasikan sepenuhnya, kepada rekan muslim terkasih kami. Beliaulah, yang memberi dukungan sepenuhnya kepada kami, untuk melanjutkan usaha kami. Kami ucapkan terima kasih sebesarnya, pada rekan muslim terpandai, yang pernah kami temui dalam hidup ini. Wassalam.